Episode 176. Seseorang dengan penampilan acak-acakan, kemejanya keluar dari celananya, bahkan kancingnya tidak sesuai dengan urutannya. Rambutnya sudah seperti sarang burung, wajahnya kusut, sepatunya tidak terpasang dengan benar, dan masuk dengan terburu-buru ke dalam rumah besar Park. Astaga, Kak Aiden, teriak Luna saat melihat Aiden masuk dengan penampilan yang sangat kacau. Semalaman Aiden memang tidak pulang ke rumah, ada acara pesta bersama koleganya di hotel miliknya. Aiden terlalu mabuk sampai tak bisa pulang ke rumah dan dia memilih tidur di hotelnya. Tolong aku, wah, rengek Aiden seperti anak kecil. Dia duduk di lantai dengan wajah frustasi sambil mengusap kasar wajahnya. Tampak pria itu sudah melakukan kekacauan besar. Ada apa, Kak? Tanya Luna ingin bangkit berdiri namun Gamma menahan istrinya. Sayang, kamu duduk di sini ya. Aku akan membantunya. Jangan bergerak, duduk saja di sini, pinta Gamma yang dianggukkan oleh Luna. Gamma membantu Aiden berdiri. Di bawahnya sahabatnya yang paling heboh itu duduk di ruang santai. Tubuh Aiden bau alkohol dan sungguh berantakan. Kau bau alkohol? Apa yang terjadi denganmu? Tanya Gamma sambil membawa pria itu duduk di salah satu sofa namun berjauhan dari Luna. Gamma. Aiden merengek. Dia memeluk Gamma. Ada masalah besar yang menimpa dirinya. Peletak, ada apa dodol? Ketus Gamma sambil mencitak kepala Aiden. Kau jahat Luna, rengek Aiden yang ingin berpindah dan memeluk Luna. Sret, mau kemana kau Jangan berani memeluk istriku dengan tubuh bau alkoholmu itu, senggak Gamma sambil menarik leher ke meja Aiden. Tolong aku membuat kekacauan, ucap Aiden sambil meringsut ke atas lantai. Pria itu benar-benar kacau. Kak Aiden, bicaralah dengan tenang, ucap Luna dengan lembut dan berhasil mendiamkan seorang Aiden yang sedang menangis terseduh-seduh. Ada-ada saja kau, Den. Duduk yang benar, dodol, ketus Gamma sambil menarik tubuh Aiden dan membiarkan pria itu duduk serta menenangkan dirinya. Bicara yang jelas, Den, tita Gamma yang sudah mengambil posisi di samping istrinya. Yuk, tapi kalian jangan marah, aku mohon. Aku juga tidak tahu kalau aku juga korban di sini, ucap Aiden dengan wajah sendu. Luna dan Gamma saling menatap. Sepertinya memang masalah besar kembali melanda salah satu anggota terheboh dalam keluarga ini. Bicaralah, Kak, ucap Luna. Aku mabuk semalam dan aku tidak sadarkan diri. Semuanya tidak jelas. Dunia terasa seperti berputar-putar. Aku masuk ke dalam kamarku dan keesokan paginya kamarku berantakan dan ada bercak darah di atas seperiku. Bahkan aku tidak memakai sehelai pakaian pun, ucap Aiden berhenti untuk melihat respon Gamma dan Luna tepat seperti tebakannya. Mereka terkejut. Lanjutkan, ucap Gamma dengan tegas. Aku panik dan aku mencari tahu dari CCTV. Ternyata aku tidur dengan seorang wanita pelayan di hotel itu. Dia masih perawan. Bagaimana ini? Aku sudah merusak anak orang? Lirik Aiden. Luna dan Gamma benar-benar terkejut. Berapa kali ku katakan jangan minum alkohol, bodoh? Bentak Gamma yang benar-benar emosi mendengar ucapan Aiden. Aiden tersentak. Dia juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Sayang, tenang dulu, jangan marah-marah. Kita dengarkan penjelasan Kak Aiden dulu. Bisa saja dia dijebak atau wanita itu dijebak. Kita tidak tahu. Kumohon tenanglah, ucap Luna sambil mengelus lengan suaminya. Jelaskan semuanya dengan detail, tita Gamma. Jadi begini ceritanya. Flashback. Malam ini Aiden diundang dalam sebuah acara pesta jamuan makan bersama rekan-rekan bisnisnya. Dia didampingi oleh asisten kepercayaannya yang mengurus semua keperluannya. Acara pesta penyambutan bisnis baru yang diadakan kolega bisnisnya di hotel miliknya sendiri. Acara berlangsung dengan lancar. Aiden yang ditawarkan minuman sempat menolak sebab ia tak bersama sahabat-sahabatnya karena jika dia mabuk maka akan sangat rumit urusannya. Coba dulu, Den, ini podcast terenak yang pernah kurasakan. Kudengar yang meracik ini seorang barista seksi dari Paris, bisik temannya. Mereka sedang duduk di kursi tamu. Barista? Apa dia juga meracik alkohol? Tanya Aiden dengan polosnya. Barista bukan hanya berhubungan dengan kopi, Aiden. Apapun yang bisa dicampur akan mereka racik sama seperti hatimu. Kekeh temannya. Cobalah, ucapnya sambil menyodorkan satu gelas vodka dengan tingkat alkohol cukup tinggi. Ayolah, Den, ajak yang lain. Aiden menatap vodka itu. Sungguh dia tergoda untuk mencicipi minuman beralkohol yang katanya memberikan sensasi berbeda dalam diri peminumnya. Glek, jangan minum alkohol tanpa kami. Kata-kata itu langsung terngiang di kepala Aiden. Aiden menggelengkan kepalanya dan menolak alkohol itu. Kapan-kapan saja, tolak Aiden.
Wah, jadi ternyata seorang prestri yang terkenal karena ketampanannya kalah dengan alkohol. Tak kusangka kau begitu lemah, Aiden Maurer. Ledek salah seorang rival bisnis Aiden sambil melemparkan tatapan sinis ke arah Aiden. Mendengar hal itu, Aiden menjadi panas. Dia meraih gelas vodka itu dan menegaknya hingga tak bersisa, membuat mereka semua terbelalak kaget sebab kandungan alkohol dalam minuman itu cukup tinggi hingga membuat seseorang tidak sadarkan diri. Itu mudah bajingan, ketus Aiden sambil melemparkan tatapan mengejek pada pria itu. Pria itu tersenyum tipis, begitu juga dengan teman Aiden yang menyerahkan vodka itu. Ternyata bukan hanya alkohol yang ada di dalam vodka itu, obat perangsang juga ditaburkan. 1 menit, 2 menit masih normal, tiba-tiba Aiden mulai meracau. Tidak jelas, dia berjalan sempoyongan dan mengganggu tamu lain. "Tuan," teriak asistennya yang sedang berbicara dengan rekan bisnis mereka. Sebab Aiden menyerahkan urusan pertemuan dengan kolega bisnis pada asistennya, dia malas meladeni orang-orang yang banyak maunya. Hehe, Caleb, aku hebat kan? Racau Aiden yang kini dibopong oleh asistennya. "Astaga Tuan, kenapa Anda minum alkohol? Bijak asal kita," ucap Caleb panik. Dia tahu kebiasaan tuannya, jika mabuk maka tidak akan ingat apa-apa. Kemari Tuan," ucap Caleb sambil membawa Aiden menuju kamar hotel milik Aiden yang khusus disediakan untuk dirinya. Caleb mengantarkan Aiden menuju kamar pria itu dan membiarkan Aiden di sana untuk beristirahat dan menghilangkan mabuknya. Sebab hanya dengan tidur Aiden bisa kembali normal. Panas, napas Aiden mulai naik turun dan dia mulai gelisah. Kalau begitu saya permisi Tuan." "Astaga, kuharap tak terjadi apa-apa denganmu Tuan," ucap Caleb meninggalkan Aiden tanpa tahu apa yang terjadi pada tuannya. Sebab dia masih harus mengurus beberapa kolega bisnis mereka. Aiden meracau tak jelas, sementara itu ada seorang gadis pelayan yang sedang melayani para tamu. Gadis tengah beristirahat dan duduk di dekat pintu lift. "Apa kau lelah?" tanya rekan laki-lakinya pada gadis berkacamata itu. "Sedikit," ucapnya sambil memijit betisnya. Pria itu menatap tubuh gadis itu dengan rakus. Dia melihat kulit putih bersih rekan kerjanya. "Minumlah," ucapnya dengan seringai di matanya. Gadis itu mau minum minuman itu sampai habis, membuat pria tadi tersebut tersenyum. Ternyata sebelumnya dia sudah memasukkan sesuatu ke dalam minuman gadis itu. Beberapa menit kemudian, gadis itu merasa kepanasan. Tiba-tiba badannya gelisah, tubuhnya panas. Kesadarannya mulai menurun. Gerah, kenapa tiba-tiba panas?" ucapnya sambil membuka kancing baju bagian atas. "Ayo ikut aku," ucap pria itu sambil merangkul tubuh gadis itu dan memegang pinggulnya dengan penuh nafsu. Mereka naik ke dalam lift, gadis itu mulai meracau tidak jelas. "Sabar ya, kita akan menikmati malam yang indah," bisiknya. Pria itu membawanya menuju lift dan naik ke atas lantai atas. Lift tiba di lantai yang mereka tuju, namun belum sempat ke kamar, pria itu mendapat panggilan dari bosnya. "Sial," ketusnya. "Kau di sini dulu," ucapnya lalu dia berlari menuju lift untuk turun ke bawah meninggalkan gadis itu di sana. Panas. Dia mulai merasa tidak nyaman dengan dirinya. Gadis itu berjalan dan berakhir di lift menuju lantai atas. Dia terus naik ke atas tanpa tahu tempat tujuannya. Ting, berakhir di lantai paling atas. Dia keluar dari dalam lift meracau tak jelas, pandangannya sayup dan tubuhnya terasa sangat panas. Hasratnya tiba-tiba membuncah. Wah, ada gadis cantik. Hai, mau jadi temanku? Racau seorang yang tak lain adalah Aiden yang keluar dari kamarnya dengan keadaan mabuk. "Panas, tolong aku, ini sangat panas," ucapnya sambil melepaskan kemeja kerjanya. Aiden menatap gadis itu dengan wajah merah dan mata sayup dikira mimpi kali ya. Gadis itu dengan beraninya memeluk tubuh Aiden, merasa nyaman dengan suhu dingin dari tubuh gadis kecil itu. Dia membalas pelukannya. Perlahan pelukan berubah menjadi ciuman yang sangat panas. Hasrat keduanya bangkit dan mulai saling menuntut. Ceklek, mereka membuka pintu kamar milik Aiden, sebab di lantai itu semua adalah milik Aiden dan hanya dia yang bisa memasukinya. Bruk, mereka berpamitan mencari sensasi di masing-masing tubuh lawannya. Aiden dan gadis itu sama-sama tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Aiden terbangun dan mendapati dirinya dalam keadaan polos dengan secari kertas di atas mejanya. "Maafkan aku," hanya itu isi pesan dalam kertas kecil tersebut. Aiden terbelalak kaget melihat kondisinya dan secari kertas itu. Buru-buru dia berpakaian, matanya tertuju pada bercak darah di atas kasurnya. Dek, jantung Aiden bagai ditusuk dengan belati. Cepat-cepat dia membuka ponselnya dan mengecek rekaman CCTV di dalam kamarnya.
Benar saja dia melihat dirinya sedang melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Aiden benar-benar frustasi. Dia melihat gadis itu menangis terseduh-seduh dan memungut pakaiannya sendiri lalu pergi setelah dirinya rapi meski dengan tertati-tati. Aiden mencari tahu tentang gadis itu namun dia tak bisa menemukan gadis itu dimanapun. Bahkan di alamat dalam surat lamaran pekerjaannya pun dia tak di sana. Saking panik dan takutnya Aiden bergegas menuju rumah besar Park setelah meminta asistennya membereskan kamarnya. Kembali ke masa saat ini, Aiden benar-benar merasa hancur karena sudah merusak seorang gadis, padahal bukan keinginannya hal itu terjadi. Tenang kak, kita akan cari dia, ucap Luna dengan mata berapi-api. Dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres.